Hujan turun deras di luar jendela, membasahi tanah yang sejak tadi diliputi kegelapan. Di dalam kamar yang remang-remang, seorang pria duduk di tepi ranjang, menatap kosong ke arah jendela yang berembun. Jemarinya yang bergetar menggenggam sebuah cincin emas, benda kecil yang kini terasa begitu berat di tangannya. Wajahnya terlihat letih, seolah dihantui oleh sesuatu yang tak bisa ia lupakan. Nafasnya tersengal, seakan ada sesuatu yang menghimpit dadanya. Suara petir yang menggelegar di luar hanya menjadi latar dari badai yang jauh lebih besar yang berkecamuk dalam hatinya. Aku tak pernah menyangka cinta bisa datang dari tempat yang paling terlarang. Suara narasi menggema dalam pikirannya. Suaranya sendiri terdengar penuh penyesalan. Ia meremas cincin itu, seolah ingin menghancurkannya, tapi tangan dan hatinya justru semakin melemah. Perlahan, kepalanya terangkat, menatap bayangannya sendiri di cermin yang berdiri di sudut ruangan. Mata itu, mata yang dulu penuh keyakinan, kini dipenuhi keraguan. Ia melihat dirinya sendiri, seorang pria yang dulu hidup dalam jalur yang benar, kini terjerumus dalam jurang yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Bibirnya bergetar, ingin mengucapkan sesuatu, tapi tak ada suara yang keluar. Yang ada hanya kenangan. Kenangan itu datang begitu kuat, seperti ombak yang menghantam tanpa peringatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cinta Satu Malam, channel yang menyajikan kisah nyata, penuh drama, misteri, dan pelajaran hidup. Kami mengangkat kisah-kisah dari kehidupan nyata yang penuh intrik, mulai dari romansa sesaat, perselingkuhan yang berujung petaka, hingga karma tak terduga. Dapatkan cerita menarik yang menyentuh hati dan membuka mata, dengan narasi yang mendalam dan atmosfer yang menghanyutkan. Setiap episode bukan hanya hiburan, tetapi juga refleksi kehidupan yang penuh makna. Jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan bagikan kisah favorit Anda. Reza menurunkan koper di depan rumahnya, menghembuskan nafas panjang setelah perjalanan dinas selama beberapa hari. Ia menatap pintu rumahnya yang tertutup rapat, berharap ketika ia membukanya, ia akan menemukan senyuman hangat istrinya yang menyambutnya. Tapi saat pintu terbuka, hanya keheningan yang menyambutnya. Rumah itu terasa kosong. Istri gua pasti masih sibuk di kantornya, gumamnya pelan. Ia melangkah masuk, menutup pintu di belakangnya. Aroma khas rumah itu masih sama, tapi ada sesuatu yang terasa berbeda. Hampa. Saat ia melangkah menuju dapur, sebuah suara lembut menyapanya dari ruang tengah. "Kamu sudah pulang?" Reza terdiam sejenak. Suara itu bukan suara Alia, istrinya. Itu suara seorang wanita yang lebih matang, lebih lembut, dan entah kenapa, lebih menenangkan. Ia menoleh dan menemukan seorang wanita yang berdiri di dekat tangga, mengenakan gaun santai berwarna biru lembut. Rambutnya yang panjang tergerai indah, matanya yang teduh menatapnya dengan senyum kecil di sudut bibirnya. Bu Lestari, ibu mertuanya. Wanita itu melangkah mendekat, membawa secangkir teh di tangannya. Tatapannya penuh ketenangan, tapi di baliknya ada sesuatu yang sulit dijelaskan. "Alia masih di kantor. Dia bilang mungkin akan pulang larut malam," ujar Bu Lestari sambil meletakkan teh itu di meja. Reza mengangguk pelan, menatap secangkir teh itu sebelum akhirnya duduk di sofa. Ia tak langsung meminumnya. Ia hanya menatapnya, pikirannya entah melayang kemana. Bu Lestari duduk di seberangnya, menyilangkan kakinya dengan anggun. Ada kehangatan dalam cara ia menatap menantunya, sesuatu yang berbeda dari biasanya. "Kamu kelihatan lelah," katanya pelan. Reza mengangguk. Perjalanan dinas selalu melelahkan. Bu Lestari tersenyum kecil, lalu tanpa diduga, ia mengulurkan tangannya, menyentuh punggung tangan Reza dengan lembut. "Kamu kerja terlalu keras. Jangan sampai kesehatanmu terganggu ya,"
ucapnya dengan nada penuh perhatian. Reza merasakan sentuhan itu, dan seketika ada sesuatu yang aneh dalam hatinya. Ia tak langsung menarik tangannya. Ada kehangatan yang aneh, sesuatu yang sulit dijelaskan. Seharusnya ini hanya sentuhan biasa, sentuhan penuh kasih sayang dari seorang ibu kepada menantunya. Tapi entah kenapa, jantungnya berdegup lebih kencang dari seharusnya. Bu Lestari pun menyadarinya. Ia menarik tangannya perlahan, tapi sebelum ia sempat berdiri, Reza sudah menatapnya dengan ekspresi yang sulit ditebak. Sejenak, waktu seakan berhenti. Hanya ada mereka berdua di ruangan itu. Dan dari sinilah, semuanya dimulai. Malam itu, setelah pertemuan singkat di ruang tamu, Reza memilih masuk ke kamarnya. Ia menutup pintu, lalu bersandar di baliknya, menarik napas panjang. Pikirannya kacau. Apa yang barusan terjadi? Ia menggelengkan kepala, mencoba mengusir pikiran aneh yang mulai mengganggunya. Itu hanya sentuhan biasa, bukan? Tidak ada yang perlu dipikirkan. Tapi entah kenapa, kehangatan itu masih terasa di kulitnya. Dan yang lebih mengganggu, tatapan Bu Lestari tadi. Malam berlalu dengan gelisah. Reza berbaring di tempat tidur, menatap langit-langit. Alia masih belum pulang. Ia mengirim pesan singkat pada istrinya, tapi tak segera mendapat balasan. Dari luar kamarnya, ia bisa mendengar langkah ringan Bu Lestari yang tampaknya masih terjaga. Mungkin sedang membaca atau sekadar menikmati teh di ruang tamu. Ia mencoba memejamkan mata, tapi pikirannya tetap melayang pada wanita itu. Pagi hari, saat Reza bangun, aroma kopi segar tercium dari dapur. Ia turun dengan malas, masih setengah mengantuk, dan menemukan Bu Lestari sedang menuangkan kopi ke dalam cangkir. "Selamat pagi," sapanya lembut. Reza mengangguk. "Pagi, Bu. Maaf kalau aku berisik semalam. Aku sering susah tidur kalau suasana rumah terlalu sepi," katanya sambil menyerahkan cangkir kopi pada Reza. Reza menerimanya, jari-jarinya sedikit bersentuhan dengan jari Bu Lestari. Seketika, ada sesuatu yang aneh dalam dadanya. Enggak apa-apa," ucapnya, mencoba terdengar biasa saja. Bu Lestari tersenyum, lalu duduk di seberang meja, memperhatikannya dengan tatapan lembut. "Kamu nggak langsung ke kantor?" tanyanya. Reza menggeleng. "Masih ada waktu. Aku mau santai dulu sebentar." Mereka berdua diam sejenak. Hanya suara jam dinding yang berdetak pelan mengisi kesunyian di antara mereka. Lalu, tanpa sadar, Reza memperhatikan wajah Bu Lestari. Garis-garis halus mulai terlihat di sudut matanya, tapi kecantikannya masih terpancar jelas. Ia bukan wanita muda lagi, tapi ada pesona tersendiri yang sulit dijelaskan. Bu Lestari tampaknya menyadari tatapan itu. Ia tersenyum kecil, tapi tidak berkata apa-apa. Seketika, Reza merasa bersalah. Ia buru-buru menundukkan kepala, fokus pada kopinya. "Kenapa aku jadi begini? Dia ibu mertuaku, ibu dari istriku sendiri." Ia harus menghentikan ini sebelum semuanya semakin jauh. Tapi apakah ia benar-benar bisa? Siang hari itu, Reza berusaha mengalihkan pikirannya dengan pekerjaan. Ia tenggelam dalam tumpukan dokumen, mencoba melupakan momen-momen kecil yang tadi pagi terjadi. Namun, saat istirahat makan siang, ia mendapat pesan dari Alia. "Alia, maaf sayang, aku pulangnya malam lagi. Kayaknya bakal lembur terus minggu ini." Reza menghela napas panjang. Lagi-lagi ia harus pulang ke rumah yang hanya diisi oleh dirinya dan ibu mertuanya. Malam hari, saat ia tiba di rumah, lampu ruang tamu sudah menyala dan aroma masakan tercium dari dapur. "Alia masih belum pulang?" tanyanya saat melihat Bu Lestari sedang menyendokkan sup ke mangkuk. Bu Lestari menggeleng. "Belum, dia telepon tadi, katanya bakal pulang larut lagi." Reza menghela napas pelan. "Dia makin sibuk ya?" Bu Lestari tersenyum tipis. "Begitulah. Kadang aku khawatir dia terlalu memaksakan diri."
Reza duduk di meja makan, memperhatikan bagaimana Bu Lestari dengan cekatan menyiapkan makanan untuknya. Entah kenapa, momen ini terasa begitu akrab. Lebih akrab daripada makan malam yang biasa ia lalui dengan Alia. Mereka makan dalam diam, tapi bukan diam yang canggung. Ada kehangatan yang aneh di antara mereka, sesuatu yang belum pernah Reza rasakan sebelumnya. Dan ketika tatapan mereka bertemu, untuk sesaat, dunia seakan berhenti berputar. Jantung Reza berdebar lebih cepat. Bu Lestari segera mengalihkan pandangannya, tapi rona merah di pipinya tak bisa ia sembunyikan. Mereka sama-sama tahu, ada sesuatu yang sedang tumbuh. Dan itu bukan sesuatu yang seharusnya terjadi. Malam itu, setelah makan malam yang penuh keheningan, Reza duduk di ruang tamu, menonton televisi tanpa benar-benar fokus. Pikirannya masih dipenuhi oleh perasaan aneh yang terus menghantuinya sejak tadi pagi. Bu Lestari datang dari dapur, membawa segelas teh hangat. Ia duduk di sofa sebelah Reza, meletakkan teh itu di atas meja. "Kamu kelihatan lelah," katanya pelan. Reza menoleh, memperhatikan wanita itu. Tatapannya penuh perhatian, tapi di baliknya ada sesuatu yang lain. Sesuatu yang Reza mulai sadari semakin hari semakin sulit ia abaikan. "Aku baik-baik saja," jawabnya pendek. Bu Lestari mengangguk, lalu menyesap tehnya. Sejenak, hanya suara televisi yang mengisi ruangan. Namun, keheningan di antara mereka justru terasa begitu kuat, seakan ada sesuatu yang tak terucapkan. Reza melirik ke arah Bu Lestari. Wanita itu mengenakan kaos lengan panjang berwarna putih dan celana kain yang longgar, tampak sederhana, namun tetap anggun. Rambutnya yang panjang ia ikat ke belakang, memperlihatkan leher jenjangnya yang selama ini tak pernah begitu diperhatikan Reza. Jantungnya berdegup lebih kencang. Ia buru-buru mengalihkan pandangannya. "Tadi siang Alia telepon aku," kata Bu Lestari tiba-tiba, memecah keheningan. Dia bilang pekerjaannya semakin menumpuk. Mungkin sampai akhir bulan ini dia akan sering lembur. Reza hanya mengangguk. Ia sudah menduganya. "Kamu nggak keberatan?" tanya Bu Lestari lagi. Kali ini suaranya terdengar lebih lembut. Reza menghela napas pelan. "Apa aku bisa keberatan? Ini pekerjaannya." "Tapi kamu kesepian kan?" Reza terdiam. Ia tidak bisa menyangkalnya. "Kalau kamu butuh teman bicara," lanjut Bu Lestari, suaranya semakin pelan, "aku ada di sini." Reza menatapnya, dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, ia merasa ada sesuatu yang berubah dalam hubungan mereka. Ini bukan lagi sekadar hubungan antara menantu dan ibu mertua. Ada sesuatu yang lebih dalam, lebih berbahaya, yang perlahan mulai tumbuh di antara mereka. Dan itu membuat Reza takut. Malam yang semakin dingin. Setelah beberapa saat, Bu Lestari bangkit dari sofa. "Aku mau tidur dulu," katanya sambil tersenyum kecil. Reza hanya mengangguk, mencoba menyembunyikan kegelisahannya. Namun, saat Bu Lestari hendak melangkah pergi, sesuatu yang tak terduga terjadi. Ia tersandung ujung karpet, kehilangan keseimbangan, dan tanpa sadar, ia terjatuh ke arah Reza. Refleks, Reza menangkap tubuhnya, memeluknya erat agar tidak jatuh ke lantai, dan dalam sekejap, mereka berada dalam posisi yang terlalu dekat. Bu Lestari nyaris berada dalam pelukan Reza, wajah mereka hanya berjarak beberapa sentimeter. Nafas hangat wanita itu terasa di kulitnya, membuat Reza menelan ludah dengan susah payah. Mata mereka bertemu, waktu seakan berhenti. Jantung Reza berdegup begitu kencang, begitupun dengan Bu Lestari yang terlihat membeku di tempatnya. Untuk beberapa detik, tak ada yang bergerak. Hingga akhirnya, Bu Lestari buru-buru menarik diri, wajahnya sedikit memerah. "Maaf, aku nggak sengaja," katanya pelan, suaranya terdengar sedikit bergetar. Reza mengangguk kaku. Ia tidak bisa berkata apa-apa. Bu Lestari langsung berbalik, berjalan cepat menuju kamarnya. Saat pintu kamar wanita itu tertutup, Reza masih duduk di sofa,
merasakan dadanya berdegup tak karuan. Ia tahu sesuatu baru saja berubah di antara mereka, dan ia juga tahu ini baru permulaan. Pagi hari cahaya matahari menyelinap masuk melalui celah jendela, menerangi ruang tamu yang masih sepi. Reza terbangun di sofa dengan kepala yang berat. Ia bahkan tidak ingat kapan ia tertidur semalam. Pikiran tentang kejadian tadi malam masih melekat kuat dalam ingatannya. Tubuh Bu Lestari yang begitu dekat, tatapan matanya yang penuh kegelisahan, dan debaran jantung yang tak bisa ia kendalikan. Reza menghela napas panjang. Ia harus mengendalikan dirinya. Ia bangkit dari sofa, melangkah menuju dapur untuk mengambil segelas air. Namun, langkahnya terhenti di ambang pintu. Bu Lestari sudah ada di sana, mengenakan gaun tidur satin berwarna krem yang membalut tubuhnya dengan sempurna. Rambut panjangnya masih sedikit berantakan, menambah kesan alami yang tak bisa dijelaskan oleh Reza. Ia tampak berbeda pagi ini. Lebih lembut, lebih menggoda. Bu Lestari menoleh, sedikit terkejut melihat Reza yang berdiri di sana. "Kamu tidur di sofa?" tanyanya lembut. Reza mengangguk, berusaha tidak terlalu lama menatap wanita itu. "Aku ketiduran." Bu Lestari tersenyum kecil. "Kamu pasti capek." Ia kemudian berbalik, mengambil cangkir di atas meja dan menuangkan teh ke dalamnya. Gerakan tubuhnya begitu anggun, begitu alami, membuat Reza tanpa sadar memperhatikannya lebih lama dari seharusnya. Namun, saat Bu Lestari berbalik kembali dan menangkap tatapan Reza, suasana di antara mereka langsung berubah. Mereka saling bertatapan. Ada sesuatu dalam sorot mata Bu Lestari yang sulit diartikan. Keheningan itu berlangsung cukup lama sebelum akhirnya Bu Lestari membuka suara. "Kamu masih mikirin kejadian tadi malam?" tanyanya pelan. Reza tersentak. Ia tak menyangka Bu Lestari akan menyinggung hal itu. "Maaf kalau aku terlalu canggung," lanjutnya. "Aku juga bingung dengan semua ini." Reza mengalihkan tatapannya. "Aku pikir kita harus berhati-hati." Bu Lestari terdiam. Ada kilatan kesedihan dalam matanya, tapi ia tidak berkata apa-apa. Namun, sebelum Reza sempat melangkah pergi, Bu Lestari tiba-tiba berkata, "Kamu merasa ada yang berubah, kan?" Reza terhenti di tempatnya. Ia ingin menyangkal, ingin berkata bahwa semua ini hanya kebetulan, hanya ilusi yang ia buat sendiri. Tapi ia tahu, itu bohong. Sore hari sepulang kerja, Reza menemukan rumah dalam keadaan sepi. Alia belum pulang, seperti biasa. Ia melangkah masuk ke dalam, meletakkan tasnya di sofa, lalu menuju kamar untuk berganti pakaian. Namun, saat ia melewati kamar Bu Lestari, pintunya sedikit terbuka. Dan tanpa sengaja, Reza melihat sesuatu yang membuatnya menahan napas. Bu Lestari sedang berdiri di depan cermin, mengenakan gaun merah yang memperlihatkan lekuk tubuhnya dengan sempurna. Ia sedang menyisir rambutnya, tampak begitu anggun dan mempesona. Reza seharusnya segera pergi. Ia tahu itu. Tapi tubuhnya tidak mau bergerak. Bu Lestari tampaknya menyadari keberadaannya, karena beberapa detik kemudian ia menoleh ke arah pintu. Tatapan mereka kembali bertemu. Untuk beberapa saat, tidak ada yang bergerak. Lalu, tanpa Reza sadari, Bu Lestari tersenyum kecil. Sebuah senyuman yang tidak bisa dijelaskan. Sebuah senyuman yang seharusnya tidak ia berikan pada menantunya sendiri. Dan saat itu, Reza tahu, batas di antara mereka semakin samar. Malam yang berbeda hujan, turun deras malam itu, membasahi jendela dan membuat suasana rumah semakin sepi. Reza duduk di ruang tamu, menatap layar televisi yang menyala tanpa benar-benar menonton. Pikirannya masih kacau setelah kejadian sore tadi. Tatapan Bu Lestari di depan cermin, senyumannya yang misterius, dan perasaan aneh yang semakin sulit ia kendalikan. Ia merasa seperti berada di ambang jurang yang dalam. Tiba-tiba, langkah kaki terdengar dari arah dapur. Bu Lestari
muncul dengan setelan tidur yang lebih sederhana, hanya kaos longgar dan celana pendek. Tapi tetap saja, Reza merasa ada sesuatu yang berbeda dari dirinya malam ini. Malam hujan begini, enaknya minum teh, katanya, membawa 2 cangkir dan menyerahkannya pada Reza. Reza menerimanya tanpa berkata apa-apa. Ia bisa mencium wangi teh yang bercampur dengan aroma tubuh Bu Lestari yang begitu lembut. Mereka duduk berdampingan di sofa, hanya berjarak beberapa senti. Hening. Hanya suara hujan yang mengisi ruangan. Reza. Suara Bu Lestari begitu pelan, hampir seperti bisikan. Reza menoleh, dan saat itu juga ia menyadari bahwa mata Bu Lestari penuh dengan sesuatu yang selama ini ia hindari, keinginan yang tak terucapkan. "Kenapa kita harus terus berpura-pura?" tanyanya pelan. Reza menelan ludah. "Bu, ini nggak benar. Tapi kita berdua merasakannya, kan?" Bu Lestari memotong, suaranya bergetar. "Aku juga bingung, Reza. Aku nggak tahu sejak kapan semua ini mulai terasa berbeda." Reza memejamkan mata sejenak. Ia tahu Bu Lestari benar. Ia bisa merasakan semuanya. Ketertarikan yang semakin kuat, batas yang semakin hilang. Tapi ini salah. Ini sangat salah. "Bu, kita nggak bisa kayak gini." Bu Lestari menunduk, menggigit bibirnya sendiri. "Aku juga tahu ini salah. Tapi semakin aku berusaha menjauh, semakin aku nggak bisa." Ia menatap Reza dengan mata yang bergetar. "Kamu juga merasakannya, kan?" Reza menggenggam cangkirnya erat-erat. Ia ingin berbohong, ingin berkata bahwa tidak ada apa-apa di antara mereka. Tapi ia tak bisa. Momen yang tak terduga hujan semakin deras di luar. Angin berhembus kencang, menambah dinginnya malam. Bu Lestari menarik napas panjang, lalu tiba-tiba bangkit dari sofa. "Aku harus tidur," katanya singkat. Reza hanya mengangguk, meski pikirannya masih berantakan. Namun, saat Bu Lestari berjalan melewatinya, sesuatu terjadi. Ia tersandung kaki meja. Refleks, Reza menangkapnya, sama seperti malam itu. Dan kali ini, mereka lebih dekat dari sebelumnya. Jantung Reza berdetak liar saat tubuh Bu Lestari berada di dalam pelukannya. Wajah mereka hanya berjarak beberapa inci, napas mereka bertemu dalam keheningan yang mencekam. Tatapan mereka saling mengunci. Mereka bisa merasakan detak jantung satu sama lain. Dan tanpa sadar, wajah Bu Lestari semakin mendekat. Reza tahu ia seharusnya menjauh. Ia tahu ia seharusnya menghentikan ini sebelum semuanya terlambat. Tapi tubuhnya tidak bergerak. Ia terpaku. Dan detik berikutnya, bibir Bu Lestari hampir menyentuh miliknya. Tapi sebelum itu terjadi, suara ponsel tiba-tiba berbunyi nyaring, memecah suasana. Mereka langsung terlonjak, seperti baru saja terbangun dari mimpi berbahaya. Bu Lestari buru-buru menarik diri, wajahnya merah padam. Aku harus tidur," katanya cepat sebelum berlari ke kamarnya. Reza masih diam di tempat, napasnya tak beraturan. Ia meraih ponselnya dan melihat nama di layar. Alia. Jantungnya mencelos. Ia menelan ludah. Baru saja, ia hampir melewati batas yang tidak seharusnya. Dan ia tahu, setelah ini, semuanya tidak akan pernah sama lagi. Pagi yang canggung Reza terbangun dengan kepala yang berat. Semalam, pikirannya dipenuhi oleh kejadian di ruang tamu. Momen berbahaya yang hampir terjadi antara dirinya dan Bu Lestari. Ia berusaha mengabaikannya, meyakinkan diri bahwa itu hanya kebetulan. Tapi saat ia keluar dari kamar dan melihat Bu Lestari di dapur, hatinya kembali berdebar. Bu Lestari tampak berbeda pagi ini. Ia lebih diam, lebih kaku. Tidak ada senyuman seperti biasanya, tidak ada sapaan hangat. Sepertinya ia juga menyadari bahwa apa yang hampir terjadi semalam adalah sesuatu yang tidak boleh terjadi. "Kamu mau sarapan?" tanyanya tanpa menoleh. Reza mengangguk pelan. "Iya, terima kasih." Mereka duduk di meja makan dalam keheningan. Tidak ada percakapan, hanya suara sendok dan garpu yang bertemu dengan piring.
Rasanya aneh. Biasanya mereka bisa mengobrol dengan nyaman, tapi sekarang suasana terasa tegang. Reza ingin mengatakan sesuatu, tapi ia tidak tahu harus mulai dari mana. Akhirnya, ia hanya berkata, "Alia nggak pulang lagi?" Bu Lestari terdiam sejenak sebelum menjawab. Dia bilang masih sibuk di luar kota. Hening lagi. Reza merasa dadanya semakin sesak. Ini tidak bisa terus begini. Setelah beberapa menit, ia akhirnya berkata, "Bu, tentang semalam." Bu Lestari langsung menegang. Ia menaruh sendoknya, lalu menatap Reza dengan mata yang sulit ditebak. "Kita nggak usah membahasnya. Tapi, itu cuma kesalahan," potong Bu Lestari cepat. "Kita sama-sama lelah, suasananya membuat semuanya jadi terasa aneh." Reza ingin membantah, ingin berkata bahwa itu bukan sekadar suasana. Tapi saat ia melihat wajah Bu Lestari, ia tahu wanita itu sedang berusaha keras menyangkal semuanya. Akhirnya, ia hanya mengangguk pelan. "Iya, mungkin kamu benar." Tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu mereka berdua sedang berbohong pada diri sendiri, mencoba menjauh. Tapi, sejak hari itu, Reza berusaha menjaga jarak. Ia pergi lebih pagi ke kantor, pulang lebih malam, dan menghindari terlalu lama berada di rumah. Namun, semakin ia mencoba menjauh, semakin pikirannya dipenuhi oleh sosok Bu Lestari. Bayangan wajahnya, tatapan matanya, aroma tubuhnya, dan yang paling parah, kenangan tentang malam itu. Ia merasa seperti orang gila. Di satu sisi, ia ingin menghentikan semua ini. Tapi di sisi lain, ada sesuatu yang membuatnya tidak bisa benar-benar lepas. Sementara itu, Bu Lestari juga mulai berubah. Ia lebih sering berada di dalam kamar, jarang berbicara, dan selalu menghindari tatapan Reza. Tapi ada momen-momen tertentu di mana Reza menangkapnya sedang memperhatikan dirinya diam-diam. Saat ia sedang menonton televisi, saat ia berjalan menuju kamar, bahkan saat ia sedang memakai sepatu untuk berangkat kerja. Tatapan itu bukan sekadar tatapan biasa. Tatapan itu penuh keraguan, tapi juga sesuatu yang lain, sesuatu yang membuat dada Reza semakin sesak. Malam yang mengubah segalanya. Beberapa hari berlalu tanpa kejadian berarti. Reza mulai berpikir bahwa mungkin semua ini bisa kembali normal. Namun, suatu malam, semuanya kembali berubah. Malam itu, Reza pulang lebih larut dari biasanya. Rumah sudah gelap, hanya ada lampu kecil di ruang tamu yang menyala. Ia melangkah masuk, melepaskan sepatu, dan menghela napas panjang. Namun, saat ia hendak menuju kamarnya, suara langkah kaki terdengar dari tangga. Ia menoleh, dan jantungnya langsung berdetak lebih kencang. Bu Lestari berdiri di sana, mengenakan daster tipis berwarna putih. Rambutnya tergerai dan matanya menatap lurus ke arah Reza. Suasana begitu hening. "Bu, masih bangun?" tanya Reza dengan suara yang terdengar lebih bergetar dari yang ia harapkan. Bu Lestari tidak langsung menjawab. Ia hanya melangkah pelan mendekati Reza, hingga jarak mereka hanya tinggal beberapa langkah. "Aku nggak bisa tidur," katanya lirih. Reza menelan ludah. Ia bisa mencium aroma tubuh Bu Lestari yang begitu lembut. Dan saat itu, untuk pertama kalinya sejak malam itu, Bu Lestari tidak menghindari tatapan Reza. Ia justru menatapnya dalam-dalam, seolah menunggu sesuatu, seolah menantang sesuatu. Reza tahu ini momen yang berbahaya. Jika ia tidak segera pergi sekarang, ia tidak yakin bisa menghentikan dirinya sendiri. Tapi sebelum ia bisa bergerak, Bu Lestari melakukan sesuatu yang membuatnya benar-benar kehilangan kendali. Ia mengulurkan tangan dan menyentuh dada Reza dengan lembut. "Reza!" bisiknya. Dan saat itu juga, semuanya runtuh. Dosa yang tak terhindarkan malam semakin larut. Udara dingin menyelimuti rumah, tapi di dalam hati Reza ada kobaran api yang semakin membesar. Sentuhan tangan Bu Lestari di dadanya begitu ringan.
hampir seperti bisikan yang mengundang bencana. Reza menatapnya, matanya penuh keraguan. Namun di dalam dirinya ada sesuatu yang berteriak agar ia tidak mundur. Bu Lestari juga tak bergerak. Ia hanya berdiri di sana, jari-jarinya masih melekat di dada Reza, matanya penuh kebimbangan. Hening. Jantung Reza berdebar begitu kencang hingga ia bisa mendengarnya sendiri. Bu... Suaranya hampir tak terdengar. Bu Lestari menelan ludah, matanya mulai berkabut. Aku nggak tahu, Reza. Aku nggak tahu kenapa aku seperti ini. Reza ingin mengatakan sesuatu, ingin menghentikan semuanya sebelum terlambat. Tapi tubuhnya justru bergerak sendiri. Tangannya terangkat, menyentuh pipi Bu Lestari. Wanita itu sedikit terkejut, tapi tidak menolak. Sebaliknya, ia justru menutup matanya, seolah menyerahkan dirinya pada sesuatu yang lebih besar dari mereka berdua. Dan saat itu juga, batas terakhir-akhirnya runtuh. Tanpa berpikir panjang, Reza menarik Bu Lestari ke dalam pelukannya. Napas mereka beradu, tubuh mereka saling mendekat, dan dalam satu gerakan yang terasa begitu lambat, namun juga begitu cepat, bibir mereka akhirnya bertemu, hangat, lembut, terlarang. Dunia di sekitar mereka menghilang. Tidak ada lagi suara jam dinding, tidak ada lagi dinginnya udara malam, tidak ada lagi rasa takut atau keraguan. Hanya ada mereka berdua. Hanya ada api yang selama ini mereka coba padamkan, tapi justru semakin berkobar. Bu Lestari mengeratkan genggaman di pundak Reza, seolah tak ingin melepaskan. Tubuhnya bergetar, entah karena takut atau karena sesuatu yang lain. Reza, bisiknya di antara helaan napas. Reza membuka mata, menatapnya dalam-dalam. Aku... Suara Bu Lestari bergetar. Aku nggak bisa mundur lagi. Reza menggeleng pelan. Aku juga enggak. Dan dengan itu, mereka kembali tenggelam dalam dosa yang semakin dalam. Tanpa menyadari bahwa semua ini akan menghancurkan mereka. Pagi yang penuh penyesalan. Saat matahari mulai naik, sinarnya menyusup masuk melalui celah jendela kamar. Reza membuka mata perlahan, tubuhnya terasa berat. Saat ia menoleh ke samping, jantungnya langsung mencelos. Bu Lestari masih tertidur di sana. Wajahnya begitu damai, seolah tak terjadi apa-apa semalam. Tapi Reza tahu, segalanya telah berubah. Ia duduk di tepi ranjang, menatap lantai dengan mata kosong. Apa yang baru saja ia lakukan? Dosa macam apa yang baru saja ia lakukan? Saat itu juga, suara ponsel bergetar di meja. Reza menghela napas panjang, meraih ponselnya, dan melihat layar. Alia menelepon. Darahnya langsung membeku. Ia menoleh ke arah Bu Lestari, yang masih terlelap, tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Tangannya gemetar saat ia menjawab panggilan itu. Halo, suaranya serak. Sayang, suara Alia terdengar di seberang sana, ceria seperti biasa. Aku dapat cuti minggu depan, aku bisa pulang lebih cepat. Reza langsung membeku di tempat. Dan saat itu juga ia menyadari satu hal. Semalam bukan akhir dari segalanya. Semalam justru adalah awal dari kehancuran mereka. Panik di pagi hari, Reza masih memegang ponselnya, tubuhnya membeku. Suara Alia di seberang sana terdengar begitu riang, begitu tak berdosa. Sayang, kok diam? Kamu gak senang aku pulang lebih cepat? Reza menelan ludah. Kepalanya terasa berat, pikirannya kacau. Semalam masih terasa begitu jelas, masih membekas di tubuhnya, dan kini istrinya akan pulang lebih cepat? Oh, iya, aku senang. Jawabnya cepat, berusaha agar suaranya terdengar normal. Bagus, aku kangen banget sama kamu. Reza memejamkan mata, menahan rasa bersalah yang tiba-tiba menghantam dadanya. Aku juga. Jawabnya pelan. Setelah beberapa menit berbicara, Alia akhirnya menutup telepon. Reza menghela napas panjang, lalu menoleh ke samping. Bu Lestari masih tertidur, wajahnya tenang, seolah tidak ada beban. Tapi Reza tahu
Begitu wanita itu bangun, semuanya akan terasa berbeda. Dan benar saja, saat Bu Lestari membuka mata dan menyadari di mana ia berada, ekspresinya langsung berubah. Ia terduduk, memeluk dirinya sendiri, lalu menatap Reza dengan mata penuh kebingungan dan ketakutan. Kita nggak seharusnya melakukan ini. Suaranya gemetar. Reza mengusap wajahnya. Aku tahu. Bu Lestari bangkit dari ranjang, mengambil pakaiannya dengan gerakan tergesa-gesa. Aku harus pergi. Aku nggak bisa di sini. Reza ingin menahannya, ingin mengatakan sesuatu yang bisa menenangkan perasaan mereka. Tapi sebelum ia sempat membuka mulut, Bu Lestari sudah berjalan keluar kamar. Pintu tertutup pelan, meninggalkan Reza sendirian dalam kekacauan yang ia buat sendiri. Ketegangan yang tak bisa disembunyikan. Sejak pagi itu, keadaan menjadi semakin aneh. Bu Lestari mulai menjaga jarak. Ia tidak lagi menatap Reza lama-lama, tidak lagi berbicara dengannya seperti dulu. Jika mereka bertemu di ruang makan atau ruang tamu, semuanya terasa begitu canggung. Tapi yang lebih parah adalah perasaan yang terus menghantui mereka berdua. Karena meskipun mereka tahu ini salah, meskipun mereka tahu semuanya seharusnya berhenti, ada sesuatu yang membuat mereka sulit benar-benar menjauh. Setiap kali mata mereka bertemu, ada ketegangan yang tidak bisa disembunyikan, dan itu semakin berbahaya. Alia pulang hari yang ditakuti akhirnya tiba. Alia pulang lebih awal dari yang direncanakan. Saat melihat istrinya di depan pintu dengan senyum lebar, Reza merasakan campuran rasa bersalah dan ketakutan yang luar biasa. Aku pulang, sayang. Alia langsung memeluknya erat. Reza balas memeluknya, tapi pikirannya tidak ada di sana. Ia mencuri pandang ke arah Bu Lestari yang berdiri di belakang. Wajahnya pucat. Tatapan mereka bertemu hanya sedetik. Tapi itu cukup untuk membuat jantung Reza berdegup kencang. Alia tidak menyadari apapun. Ia terlalu senang bisa kembali ke rumah. Tapi ketegangan yang menggantung di udara terasa begitu jelas. Dan saat makan malam, semuanya mulai runtuh. Rahasia yang tak bisa. Ditutupi, Alia duduk di meja makan, mengobrol dengan riang. Tadi aku mampir ke restoran langganan kita, Bu. Aku bawakan makanan kesukaan Ibu, katanya sambil membuka bungkusan makanan. Bu Lestari tersenyum tipis. Terima kasih, Nak. Reza diam, hanya menunduk menatap piringnya. Ia tidak bisa berpura-pura seperti ini lebih lama. Dan saat itu, terjadi sesuatu yang tidak terduga. Alia tiba-tiba menyipitkan mata, menatap wajah ibunya dengan seksama. Ibu kenapa? Mukanya kok kelihatan pucat? Matanya juga agak sembab. Ibu habis nangis? Bu Lestari terdiam. Reza langsung merasa panik. Enggak, Ibu baik-baik saja, jawab Bu Lestari cepat. Alia masih curiga. Tapi serius, Bu, Ibu kelihatan aneh. Apa Ibu sakit? Enggak, Alia. Ibu cuma kurang tidur, katanya sambil tersenyum paksa. Tapi Alia masih belum puas. Ia lalu menoleh ke arah Reza. Kamu juga, Mas. Kenapa kelihatan lesu? Reza berusaha keras, tetap tenang. Aku cuma kecapekan kerja. Alia menatap mereka berdua secara bergantian. Matanya mulai menyipit, seolah menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Dan saat itu juga, Bu Lestari tiba-tiba bangkit dari meja makan. Aku ke kamar dulu, capek, katanya buru-buru, lalu pergi sebelum ada yang bisa berkata apa-apa. Alia semakin curiga. Ia menoleh ke arah Reza. Mas, ada apa ini? Reza menelan ludah, berusaha mencari alasan. Tapi sebelum ia bisa mengatakan sesuatu, suara teriakan kecil terdengar dari dalam kamar Bu Lestari. Brak! Sesuatu jatuh di dalam kamar. Alia langsung bangkit. Ibu kenapa? Tanpa menunggu jawaban, ia langsung berjalan cepat ke kamar ibunya dan membuka pintu. Dan disitulah semuanya berantakan. Alia terdiam di ambang pintu, matanya membelalak lebar. Reza ikut menoleh, dan dadanya langsung mencelos. Di dalam kamar, Bu Lestari terduduk di lantai, wajahnya penuh air mata. Di sampingnya,
Sebuah foto jatuh dari meja, foto keluarga mereka. Dan yang lebih buruk, di atas meja rias ada kalung milik Reza. Alia menatap kalung itu, lalu ia menoleh ke arah ibunya yang menangis. Kemudian matanya beralih ke Reza. Ekspresinya berubah dari bingung menjadi paham, dan akhirnya menjadi kemarahan yang begitu jelas. "Mas," suaranya bergetar. "Apa yang udah kalian lakukan?" Reza tidak bisa menjawab. Bu Lestari juga hanya bisa menangis. Dan saat itu juga Alia menyadari segalanya. Rahasia yang mereka coba sembunyikan akhirnya terbongkar.